Salam saudara, puji Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada pada kita semua. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca kitab Yesaya yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Terdapat di pasal 50 ayat 4 sampai 5, firman Tuhan demikian berbunyi. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 5. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yesaya pasal 50 ini ada dua hal. Pertama-tama dikatakan Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa sekarang kita melihat ada banyak orang yang merasa memiliki lidah seorang guru bukan seorang murid. Banyak orang yang merasa ingin lebih pandai dari orang lain, ingin lebih tahu dari siapa saja, sehingga begitu mendengar berita, mungkin hanya judulnya saja, hanya temanya saja, bisa menyebarkan, memperbanyak, memperluas berita itu, sehingga seolah-olah itu pengetahuan dia. Ada banyak sekali orang pada masa ini ingin memiliki lidah seorang ahli, seorang expert. Tapi saya ingin mengatakan Tuhan memberinya lidah seorang murid. Bapak Ibu, alangkah baiknya seperti dalam kitab Yakobus katakan, kita memiliki telinga yang cepat mendengar, tapi mulut yang lambat untuk berkata-kata. Itu akan menjadi baik bagi kita. Jangan cepat-cepat mengumbar perkataan Bapak Ibu Saudara, apalagi berita-berita yang tidak pasti, yang tidak kita mengerti. Saat ini beredar karena sedang vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia, ada banyak hal yang dikomentari, pendapat yang disampaikan mengenai vaksin ini. Bahkan ada yang banyak menghubung-hubungkannya sejak pandemi COVID-19 sampai sekarang masa zaman vaksinasi dengan akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masa kesusahan besar, akhir zaman itu misteri ilahi. Yang kewajiban kita percaya bahwa Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Jadi yang pertama, telinga seorang murid. Mari kita belajar untuk menjaga kata-kata kita. Seorang murid layaknya mengikuti gurunya, dan guru kita yang sejati adalah Yesus Kristus, di mana Dia telah mengutus Roh Kudus. Di dalam kitab Yohanes dikatakan untuk memberi petunjuk kepada kita, mengingatkan kita kembali kata-kata, ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebagai seorang murid kita harus mengikuti perkataan-perkataan guru kita. Yang kedua, Yesaya ingin mengatakan Tuhan telah memberiku telinga seorang murid. Tuhan memberiku telinga seorang murid. Ini luar biasa Bapak Ibu. Menjadi murid itu dengan telinga yang kita gunakan untuk mendengar perkataan-perkataan Tuhan Yesus, itu ada telinga yang menyenangkan hati Tuhan. Cuma persoalan pada masa sekarang, orang lebih senang memberikan telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang menyenangkan dirinya, hal-hal yang memenuhi keinginan-keinginan dagingnya, mendengarkan hal-hal yang duniawi. Sementara hal-hal seperti ini seringkali menjadi kecemaran di hadapan Tuhan. Tuhan ingin telinga kita juga menjadi telinga yang kudus, telinga yang layak digunakan untuk mendengar hal-hal yang kudus. Seorang murid seharusnya menggunakan telinganya untuk mendengarkan gurunya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, guru kita bukanlah dunia ini. Guru kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah banyak memberi ajaran-ajaran kepada kita. Oleh karena selayaknya memberikan telinga kita untuk Tuhan Yesus, bukan memberikan telinga kepada hal yang lain. Dengan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, di dalam Yohanes 15, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Jika firmanku tinggal di dalam kamu, jadi dekat dengan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, kita dapat menikmati dan mengembangkan kesenangan-kesenangan yang memang Tuhan ingin kita menikmatinya, bukan dunia yang berikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya ingin membagikan kepada kita dari kitab Yesaya ini adalah milikilah lidah seorang murid yang lambat untuk berkata-kata, tapi cepat untuk mendengar. Dan miliklah telinga seorang murid yang cepat mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, kata mendengar di sini lebih digunakan bukan kata hearing, tapi listening.
mendengar dengan pengertian, mencongak, mendikte, memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Kiranya Bapak Ibu Saudara terus-menerus menggunakan telinga kita. Karena perjalanan kita bersama Tuhan Yesus ada perjalanan bersama-sama dengan guru, adalah perjalanan seorang murid bersama guru yang selalu terus-menerus memberi telinga untuk perkataan guru-gurunya. Oleh karena itu kiranya kita menjadi orang-orang yang berbahagia dengan memiliki lidah seorang murid, karena kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata dari guru-guru kita sendiri, dan memberikan telinga untuk telinga seorang murid, karena telinga yang kita gunakan adalah telinga yang digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama tetaplah hidup di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti Tuhan Yesus katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak ada hal lain lagi yang bisa kita gunakan untuk hidup kudus. Itu adalah dengan memiliki telinga seorang murid dan lidah seorang murid. Murid tentu mendengarkan gurunya. Lidah yang digunakan juga lidah yang sama seperti yang gurunya gunakan. Persoalan sekarang, siapa guru saudara, dunia ini atau Tuhan Yesus? Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pagi saat kali ini yang mengingatkan kami untuk memiliki telinga seorang murid dan lidah seorang murid. Tolong kami Tuhan untuk terus mematuhi, menuruti perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.